Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub voli ataupun tim voli yang besok akan bertanding di Proliga 2025 nanti. Oke, kita akan membahas mengenai bursa transfer pemain yang akan membela semua klub di Proliga 2025, khususnya di sektor putri. Ini sudah ada kabar terbaru, jadi hampir semua para klub yang akan bertanding di Proliga 2025 itu sudah melengkapi skuad atau pemain yang akan diterjunkan di Proliga 2025 nanti. Salah satunya adalah Bandung BJB Tandamata yang merupakan tim yang sangat konsisten dalam beberapa musim Proliga. Bahkan mereka pernah back-to-back juara pada tahun 2022 dan tahun 2023 silam. Nah, Bandung BJB Tandamata sendiri saat ini melakukan reformasi yang sangat total. Mereka melakukan perombakan sangat besar-besaran, salah satunya dari sektor pelatih. Ketika manajemen Bandung BJB Tandamata itu akhirnya menunjuk Mas Samsul Jais sebagai pelatih kepala atau head coach. Selain itu juga beberapa pemain yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan tim itu juga dirombak. Selain itu juga manajemen Bandung BJB Tandamata itu melengkapi kuota pemain asing yang akan diterjunkan di Proliga 2025 nanti. Sampai saat ini Bandung BJB Tandamata itu sudah mendatangkan dua pemain asing yaitu Madeline Guilen dan juga Anastasia Graiduba. Nah, dua pemain asing itu akan berpadu atau berkolaborasi dengan para pemain lokal yang dimiliki oleh Bandung BJB Tandamata seperti Mira Suci Indriani, kemudian juga ada Tasya Nurrohmani. Selain itu, Bandung BJB Tandamata itu juga akan mengandalkan Kalista Maya dan juga Ratri Wulandari. Nah, Bandung BJB Tandamata itu tentu berharap agar mereka itu bisa memperbaiki hasil setelah mereka gagal total di Proliga 2024 lalu. Saat itu Bandung BJB Tandamata yang berstatus sebagai juara bertahan ternyata gagal lolos ke partai final. Selain itu juga Bandung BJB Tandamata tentu ingin menambah atau memperbanyak koleksi trofi juara Proliga setelah mereka sudah 4 kali menjadi juara dan terakhir kali Bandung BJB Tandamata itu menjadi juara pada tahun 2023 silam. Selain itu juga Bandung BJB Tandamata itu pernah menjadi 1 kali runner up pada tahun 2018 silam. Nah, selain Bandung BJB Tandamata yang gaspol atau gerak cepat, tim lainnya seperti Jakarta Electric itu juga melakukan evaluasi total setelah mereka pada musim lalu di Proliga 2024 lalu, mereka hanya finish di posisi runner up. Jadi ini sudah ada kepastian mengenai pemain asing yang didatangkan oleh manajemen Jakarta Electric PLN untuk bertanding di Proliga 2025. Ini ada kejutan yang sangat besar karena Polina Semanova yang berposisi sebagai outside hitter akhirnya bergabung dengan Jakarta Electric PLN. Di Proliga tahun 2024 kemarin, Polina Semanova sendiri itu membela Jakarta Pertamina dan saat itu Polina Semanova itu menjadi mesin poin yang sangat luar biasa. Bisa dikatakan dirinya merupakan salah satu pemain asing terbaik yang ada di Proliga pada musim 2024 lalu. Polina Semanova sendiri sebenarnya pada musim sebelumnya itu membela klub Turki, bahkan dirinya itu menunjukkan permainan yang sangat impresif dan Polina Semanova itu masuk sebagai salah satu best receiver di Liga Turki. Meskipun demikian, berdasarkan rumor yang beredar, Polina Semanova ternyata memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di klub Turki tersebut. Selain Polina Semanova, manajemen Jakarta Electric PLN itu juga mendatangkan pemain asing lainnya yaitu Valentina Diop. Ini juga merupakan pemain yang sangat luar biasa kalau menurut situs di Volleybox. Valentina Diop sendiri itu masuk top 500 pemain voli terbaik yang ada di dunia. Posisinya adalah opposite hitter dan dirinya akan berkolaborasi dengan Polina Semanova sebagai motor serangan atau sebagai mesin poin untuk Jakarta Electric PLN di Proliga 2025 nanti. Nah, kehadiran Valentina Diop dan juga Polina Semanova itu akan berkolaborasi atau akan dipadukan dengan para pemain lokal yang dimiliki oleh Jakarta Electric PLN. Kalau kita bicara tentang komposisi pemain lokal yang dimiliki oleh Jakarta Electric PLN, memang komposisinya itu bisa dikatakan sangat hebat, sangat kuat. Mereka berhasil mendatangkan beberapa pemain lokal yang kemampuannya bisa dikatakan di atas rata-rata.
Beberapa pemain lokal yang sudah didatangkan oleh manajemen Jakarta Electric PLN itu diantaranya adalah Agustin Wulandari, kemudian juga manajemen Jakarta Electric PLN itu masih menggunakan jasa atau menggunakan tenaga Pungki Afrisia. Tidak hanya itu, Jakarta Electric PLN itu juga mengandalkan Indah Guritno dan juga Tasya Aprilia Putri. Nah, dengan komposisi pemain yang memang bisa dikatakan di atas rata-rata itu atau sangat kuat itu, tentu saja Jakarta Electric PLN itu berharap bahwa mereka bisa untuk mengembalikan nama besar mereka sebagai tim raksasa, sebagai tim yang sering menjadi langganan juara, karena sampai saat ini Jakarta Electric PLN itu sudah 6 kali menjadi juara Proliga. Tapi memang terakhir kali Jakarta Electric PLN itu menjadi juara itu pada tahun 2017 silam. Selain itu juga Jakarta Electric PLN itu memang cukup sering masuk ke partai final. Mereka sudah 3 kali menjadi runner up. Dan pada musim lalu mereka dipaksa untuk mengakui ketangguhan atau kehebatan Jakarta BIN yang saat itu diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron di partai final yang diselenggarakan di Indonesia Arena. Nah, selain Bandung BJP Tanda Mata dan juga Jakarta Electric PLN, tim lainnya itu juga mempersiapkan diri dengan sangat matang. Salah satu yang tidak bisa dilupakan itu adalah Gresik Petrokimia. Ini merupakan tim yang sangat legendaris, tim yang bisa disebut sebagai kawah candera di muka untuk para pemain voli muda atau junior di Indonesia, dan sudah banyak pemain lokal yang muncul dan menjadi langganan timnas Indonesia dari gemblengan atau dari didikan yang dilakukan di Gresik Petrokimia. Nah, Gresik Petrokimia sendiri itu juga sudah melengkapi 2 pemain asing yang akan diterjunkan di Proliga 2025 nanti. Salah satunya adalah Kitania Medina. Ini merupakan pemain yang berposisi sebagai opposite hitter dan berasal dari Kuba. Tingginya kalau menurut data dari situs Volleyball, Kitania Medina sendiri itu memiliki tinggi 188 cm dan dengan tinggi seperti itu, tentu saja Kitania Medina itu diharapkan bisa menjadi mesin poin bagi Gresik Petrokimia di Proliga 2025 nanti. Karirnya itu juga cukup panjang karena dirinya pernah membela beberapa klub, khususnya kalau kita bicara di Asia. Jadi Kitania Medina itu pernah membela KF Skenderaj dan juga Al Wasl. Tidak hanya itu, juga Kitania Medina itu pernah menjadi pemain utama di Alexandria Sporting Club. Nah, kalau kita bicara pemain asing, sebelumnya Gresik Petrokimia itu juga sudah mendatangkan pemain yang sangat berkualitas, pemain yang sangat top, yaitu Tranti Tantui. Nah, Tranti Tantui sendiri itu merupakan pemain timnas Vietnam dan dirinya itu berposisi sebagai outside hitter. Dengan tinggi yang kalau menurut situs Volleyball dengan tinggi mencapai 190 cm, Tranti Tantui sendiri itu diharapkan bisa untuk berkolaborasi atau untuk menjadi mesin poin yang sangat menakutkan bagi Gresik Petrokimia di Proliga 2025 nanti. Apalagi Tranti Tantui sendiri itu juga ditunjang dengan pengalaman yang sangat banyak, dengan jam terbang yang sangat tinggi ketika dirinya itu membela beberapa klub tidak hanya di kawasan Asia, tapi juga di beberapa negara lain. Nah, Tranti Tantui sendiri itu pernah membela beberapa klub seperti Kuzeboro dan juga Denso Airibis yang bermain di Liga Jepang. Kalau kita bicara mengenai komposisi pemain asing, tentu kita tidak boleh melupakan tentang komposisi pemain lokal yang dimiliki oleh Gresik Petrokimia. Jadi Gresik Petrokimia itu mengandalkan Arnita Putri, Mediol Yoku, kemudian Ajeng Fiona, kemudian Maya Kurnia Indri, dan juga Farah Arianti. Nah, Gresik Petrokimia tentu saja diharapkan bisa mengakhiri kutukan karena mereka itu cukup sering menjadi runner-up, tercatat 5 kali Gresik Petrokimia menjadi runner-up Proliga. Nah, meskipun cukup sering masuk ke final, tapi mereka sampai saat ini belum pernah menjadi juara Proliga. Selain 5 kali menjadi runner-up Proliga, Gresik Petrokimia itu juga 6 kali berada atau finish di posisi ketiga di Proliga. Nah, kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang komposisi pemain yang dimiliki oleh Gresik Petrokimia, Bandung BJP Tanda Mata, dan juga oleh Jakarta Electric PLN? Kita doakan agar 3 klub itu mendapatkan hasil terbaik. Tidak lupa kita berdoa agar Proliga berjalan dengan sukses, dan juga timnas Indonesia mendapatkan prestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.